Ya, kita masuk ke materi kita hari ini. Ya, tidak banyak, hanya 5 pokok bahasan. Ya, 5 pokok bahasan ini akan kita upayakan selesai dalam tempo satu sesi. Ya, mudah-mudahan bisa selesai karena saya lihat ini cuma singkat-singkat saja. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, berapakah deviasi rata-rata dari ini, berapakah deviasi standarnya, berapakah koefisien varians, Anda sudah bisa menjelaskan bagaimana penggunaan rumus. Jadi di sini saya akan terapkan rumus, kemudian kita akan bahas sama-sama contoh soalnya seperti biasa ya. Oke, langsung saja kepada materi kita hari ini. Tunggu sebentar ya. Oke. Pengukuran variasi ya. Pengukuran variasi ini merupakan pengukuran penyebaran atau spread atau dispersion ya, merupakan pengukuran penyebaran. Kalau di dalam statistik sering kita menghitung tentang deviasi rata-rata. Pasti kalian juga sering dengar ya, deviasi standar, deviasi rata-rata, kemudian range ya. Nah, ini manualnya yang kita pelajari. Sebenarnya sih kalau di dalam Excel juga sudah ada, kemudian beberapa aplikasi daripada SPSS juga sudah menggunakan tentang deviasi. Jadi Anda tinggal memasukkan datanya, nanti dia ngitung sendiri. Tapi kalau di dalam statistik dasar ini kita mencari secara manualnya dulu ya. Nanti baru kita masuk ke dalam aplikasi ya. Semua aplikasi itu ada. Ya, misalnya SPSS. Ini kalau kalian S1 itu wajib ya SPSS. Anda harus memahami karena berhubung Anda D3 jadi belum ke arah-arah sana dulu, hanya pengantar-pengantarnya saja. Nanti di akhir sesi ke-14 itu ada tentang korelasi. Jadi di mana ada hubungan antara variabel satu terhadap variabel satunya lagi terhadap variabel Y. Gimana sih korelasinya? Tapi hanya sebatas introduction saja. Kalau untuk tutorialnya, aplikasinya nanti ada di ketika Anda mengambil metodologi penelitian di S1 ya. Tapi ini kita untuk akhir sesi menjelang UTS ini kita akan mempelajari tentang pengukuran variasi ya. Oke, yang pertama akan kita bahas, oh ya, saya jelaskan dulu ya satu persatu tentang range. Range itu merupakan yang nilai selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah ya. Jadi dia merupakan suatu nilai tertinggi dan terendah. Bukan pengurangan ya. Kalau pengurangan misalnya 6 dikurang 4, 3 dikurang 5. Itu berarti bisa menyisakan negatif kalau 3 dikurang 5. Tapi ini selisih. Kalau selisih dia tidak menghasilkan nilai negatif. Ya, misalnya 6 dan 10. Selisihnya adalah 4. Kalau dikurangin kan dia jadi minus 4, tapi karena dia merupakan selisih atau range, dia tidak menjadi nilai negatif. Yang kedua adalah deviasi rata-rata, merupakan pengukuran data observasi terhadap beberapa nilai sentral. Ya, ada nilai-nilai sentral atau nilai-nilai yang terpusat ya. Kemudian deviasi kuartil yang merupakan selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1, kemudian dibagi 2. Kita sudah pernah mempelajari tentang kuartil. Nah, kuartil ini yang diambil nanti kuartil 3-nya dan kuartil 1-nya. Kuartil 3 dikurangi kuartil 2 nanti baru kuartil 1 nanti baru dibagi 2. Kemudian deviasi standar yang merupakan pengukuran deviasi standar terhadap nilai ya, nilai pusat ya. Jadi nilai pusat yaitu nilai yang akan dibagi dengan rata-rata. Kemudian ada koefisien varians atau sering juga disebut dengan koefisien variasi. Di sini merupakan persentase definisi standar terhadap rata-rata dikali dengan 100. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu pengukuran variasi yaitu range ya. Range ini merupakan pengukuran dispensi yang sangat sederhana ya.
Disebut sederhana kenapa ya? Karena merupakan nilai tertinggi dengan nilai terendah, nilai akhirnya atau selisihnya. Ya, R sama dengan NTT dikurang NTB. R itu adalah range, NTT adalah nilai tertinggi, dan NTB adalah nilai terendah. Jadi dalam hari ini kita tidak perlu memperhatikan tentang pengaraian atau penyusunan data dari terkecil hingga terbesar. Tidak usah, langsung saja kita lihat saja. Kemudian tidak usah diarahkan kan membutuhkan waktu dan ketelitian ya. Tapi kalau range ini kita hanya cukup mencari, memang teliti juga, tapi hanya mencari nilai terkecil dan terbesar, kemudian dicari selisihnya. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mengambil contoh soal ya, kita perhatikan sama-sama. Ini ada 9 nilai mahasiswa Politeknik LP3I. Nah, di sini ada deretan nilai-nilai. Ya, tidak usah kita araikan, berbeda dengan pokok bahasan kita sebelumnya. Kita lihat saja di sini mana yang paling kecil. Oh, 40. Yang terbesar berapa sih? Oh, 80. Ya, langsung saja 80 dikurang 40. Ya, mau dia di tengah, mau dia di pinggir, pokoknya kita lihat yang tertinggi dan terendah, kita cari selisihnya, atau dengan kata lain kita kurangkan. Yang penting dia tidak menghasilkan angka negatif. Yaitu merupakan dispersi ya, yang paling singkat dan paling sederhana, yaitu range. Hanya mencari, kalau misalnya hitunglah range-nya, ya Anda nggak usah pakai cari-cari ini itu ke sana kemari bikin tabel segala macam, langsung saja nilai terbesar dan nilai terendah dikurangin. Ya, ada pertanyaan seperti itu, berapa kan range-nya? Akhirnya pusing-pusing saya hilangin aja soal tentang range. Soal yang mudah tapi dipersulit oleh Anda sendiri. Ujung-ujungnya jadi salah ya. Padahal tinggal cari saja ya. Oke. Selanjutnya tentang deviasi rata-rata. Lihat judulnya ada di sebelah kiri ya. Deviasi rata-rata. Ya, ada yang nanya, Bu, deviasi rata-rata yang mana ya, Bu? Saya kok nggak tahu. Ternyata judulnya di samping, bukan di atas. Karena apa? Karena menghemat tempat. Ya, kalau judul di atas nanti pengertian-pengertiannya masuk ke dalam slide berikutnya. Jadi saya ambil ke samping ya, deviasi rata-rata. Anda boleh mencatat ya. Ya, kalau mau screenshot biasanya nanti dibagikan sama Inas ya. Jadi di sini deviasi rata-rata merupakan pengukuran variasi rata-rata dari data observasi terhadap beberapa nilai sentral, yaitu rata-rata atau median. Jadi ada menggunakan beberapa nilai sentral. Bagi yang mencatat, nggak apa-apa mencatat, nanti di combine ya, di prepare dengan apa sih namanya, hasil daripada screenshot. Ya, karena sambil nyatet artinya melatih daya ingat ya, melatih ketangkasan tangan ya, melatih memori ya, sambil nyatet. Oke, silakan. Ketika rata-rata digunakan sebagai nilai pusat, maka kita mendapatkan deviasi rata-rata, dan ketika median digunakan sebagai nilai pusat, maka kita mendapatkan deviasi rata-rata dari median. Kalimatnya aja bikin bingung ya. Oke, langsung saja kita masuk kepada rumusnya ya. Deviasi rata-rata yang tidak berkelompok ya. Jadi kalau ada deretan angka-angka, maka gunakanlah rumus yang ini. Itu namanya deviasi rata-rata untuk data yang tidak berkelompok. DR sama dengan sigma XI min mu. Ya, ini tanda kurung ya. Ini saya menggunakan angka garis di sini ya, bukan berarti dia merupakan suatu garis miring, bukan. Itu merupakan tanda kurung. Ya, tanda kurung, tapi dalam istilah statistik kan kadang-kadang menggunakan kurawal ya. Ya, kurung kurawal. Tenggorokan kering. DR sama dengan deviasi rata-rata, XI sama dengan X1, X2 sampai dengan XN.
mu adalah rata-rata ya, sudah kita sepakati bersama bahwa kalau mu itu adalah rata-rata. Dengan kata lain, kalau simbol selain daripada simbol rata-rata itu adalah mu juga menggunakan X bar, di mana huruf X besar di atasnya ada tanda garis seperti topi atau seperti garis lurus saja, itu sudah menyatakan bahwa itu notasi untuk rata-rata ya. Kemudian N adalah banyaknya data observasi, sama seperti pengertian-pengertian simbol-simbol yang lalu bahwa N adalah banyaknya data suatu observasi. Oke, untuk memahami daripada rumus ini, langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Ya, di sini kita tadi kan dinyatakan bahwa ini adalah rumus untuk data yang belum dikelompokkan. Kalau data yang belum dikelompokkan itu adalah merupakan deretan daripada angka-angka. Contoh, sini ada angka 75, 40, 60, 75, 50, 80, 75, 75, 55. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, Anda tinggal bikin tabel. Ya, tidak bisa Anda menjawab tanpa tabel. Ya, kalau Anda lihat di buku statistik untuk S1, memang dia nggak pakai tabel. Tapi sulit memahaminya kalau tidak menggunakan alat bantu ya berupa tabel bagi mahasiswa D3. Nanti kalau Anda udah S1 nanti baru Anda bisa. Jadi sementara saya gunakan alat bantu yaitu berupa tabel. Kalau Anda ketemu soal seperti ini, buatlah tabel terlebih dahulu. Ya, jadi tinggal pindahkan saja nama mahasiswa. Ya, kita ganti dengan angka huruf ya. Kita ganti dengan huruf A, B, C, D, E dan seterusnya. Kalau Anda nggak mau pakai angka, bisa menggunakan huruf. Kemudian masukkan nilai-nilainya secara berurutan. Bukan diarahkan ya, berurutan saja sesuai dengan soal. Kemudian kita gunakan mu. Ya, mu-nya adalah 65. Baru XI min mu. Di situ ada angka 10. Ya, itu adalah selisih ya, pengurangan antara XI dengan mu. 75 dikurang 65 ya. Silakan dibikin di buku catatannya supaya nanti kalau pas UTS tidak bingung ya. Bukan pas UTS-nya, sebelum UTS ya. Kalau udah UTS udah tidak boleh lihat buku ya kalau begitu ya. Oke, sudah. Kita totalkan ya, kita totalkan. Maka jumlah di sini adalah 110. Ini total ya, bukan daripada angka. Ini saya kasih warna aja deh. Nanti salah paham lagi. Saya ganti dengan warna mudah sekali ya. Oke. Maka nilai X ini adalah 58. Mu-nya adalah 65. 65 ini adalah rata-rata. Maka rata-rata itu diperoleh, tadi kan rumusnya adalah total keseluruhan daripada XI atau frekuensi dibagi dengan banyaknya data. Maka 585 dibagi dengan berapa nih? 2, 4, 6, 8, 9. 585 dibagi 9 hasilnya 65. Baru nanti dikurangkan dengan nilai XI-nya, selisihnya. Ya, baru nanti angka-angka ini ditotalkan. Ya, hal ini bisa menimbulkan positif dan negatif karena berhubung yang dicari adalah selisih, jadi dia tidak menimbulkan angka negatif. Baru setelah itu kita totalkan, maka sigma XI min mu adalah sebesar 110. Ya. XI min mu 110. Tunggu sebentar ya. Ya, tenggorokan agak sakit. Ya, oke. Sudah ada 31 mahasiswa yang sudah join di kelas online ini, gabungan dari kampus Bekasi dan kampus Cikarang. Ya, walaupun kalian posisinya ada di Jawa Barat, Cikarang, tapi statusnya adalah masih Politeknik LP3I Jakarta, kampus Bekasi, bukan kampus Bandung. Ya. Masuk ke dalam Jakarta. Oke, kalau sudah pengisian tabel ini
selesai, ini Anda yang bikin tabel ya. Anda cuma terima soal yang ini loh. Cuma terima soal yang ini. Simple sekali soalnya. Ya, tapi penyelesaiannya agak lama karena hanya kita membuat beberapa kolom tabel ya sampai mendapatkan XI min mu. Maka dengan demikian penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama-tama kita tentukan dulu rata-ratanya, mencari rata-rata atau mu sama dengan X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Tadi sigma XI adalah 585, sedangkan N-nya adalah 9, maka mu sama dengan 65. Jadi DR itu deviasi rata-rata. DR aja ya, DR atau deviasi rata-rata sama dengan XI min mu dibagi N, jadi 110 dibagi 9 adalah 12,22. Maka deviasi rata-rata nilai ujian matematika adalah 12,22. Kalau kita bulatkan menjadi 12. Ya, gampang kan ya? Ya, memang membutuhkan waktu agak lama ya, karena kita harus menyelesaikan satu persatu dulu tabelnya, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, itu aja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Repot juga ya kalau bulan puasa. Iya, tenggorokannya bisa kering. Yang di rumah mah enak ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, benar nih, tidak ada yang ditanyakan? Ya, sementara waktu sudah aja, Bu. lanjut aja ya. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 8.30, kita lanjut saja dengan yang pokok bahasan kita selanjutnya. Ini dia. Tunggu sebentar. Ya. Sekarang kita masuk kepada deviasi rata-rata untuk data yang berkelompok. Seperti apa sih? Ya, kita bayangkan saja jika ada nilai 5 sampai 10, 10 sampai 15, 15 sampai 20 dan seterusnya. Nah, itu masuk ke dalam data yang sudah dikelompokkan dan saudara diminta untuk mencari deviasi rata-rata untuk data yang sudah dikelompokkan. Ya, rumusnya adalah DR sama dengan sigma MI dikurangi mu dikali dengan FI per sigma FI. Sebelum Anda menjawab, Anda ulang kembali, Anda ulang dahulu rumusnya, ya. Baru nanti membuat tabel. Kalau tabel sudah selesai, baru dimasukkan ke dalam rumus. Ulang kembali rumusnya, baru dimasukkan ke dalam rumus. Mungkin itu gambaran supaya mempermudah kalian untuk menjawab soal ya. Kalau ada pertanyaan tentang deviasi rata-rata untuk data yang sudah dikelompokkan. DR sama dengan sigma MI dikurangi mu, mu itu adalah rata-rata ya, dikali dengan FI, dibagi dengan sigma FI. DR adalah deviasi rata-rata, MI adalah midpoint, MU adalah rata-rata, di mana mencari rata-rata itu diperoleh dari sigma MIFI dibagi dengan sigma FI. Ya, bingung nyari rata-rata dari mana, Bu? Kalau yang data belum berkelompok kan gampang, ditotalkan saja dibagi dengan jumlahnya data. Tapi kalau ini pak antara ini sampai ini, gimana sih Bu? Ya ini pakai rumusnya yang ini untuk cari mu atau rata-rata. Ya banyak mahasiswa nyari kalau sudah menjelang UTS tuh banyak nanya ya. Kalau udah selesai UTS mana ada yang nanya lagi ya. Sebelum biasanya dia mungkin baru ngeh ya, baru ngeh. Waduh, ada rata-rata. Yang mana ya rata-rata? Mana total ya? Ternyata untuk yang belum dikelompokkan dan sudah dikelompokkan memang berbeda mencari rata-ratanya. Sigma MIFI dibagi dengan sigma FI dan FI adalah frekuensi data. Langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Di sini akan kita simak bersama-sama. Masih menggunakan contoh soal mengenai pengunjung Taman Mini Indonesia Indah yang diambil sebanyak 200 sampel yang diambil berdasarkan umur. Ya, oke. Soal biasanya berderet, tidak berbentuk tabel.
tapi Anda sendiri nanti yang bikin tabel. Atau ada juga soal yang sudah dalam bentuk tabel, jadi tinggal Anda menyalin dan tinggal menambahkan 4 tabel ke kanan. Jadi tabelnya kecil-kecil saja, biar bisa muat di dalam. Kalau kita offline itu soal dikasih lembar jawaban, kemudian pakai kertas folio ya. Oke. Ini ada sigma FI, totalnya adalah 200 sama dengan soal sebelum-sebelumnya. MI adalah nilai tengah, yang mungkin saudara juga udah tahu ya. MI-nya itu dapat dari mana. Kemudian dikalikan saja MI dikali FI. Kemudian MI dikurangi mu. MI-nya tahu kan? Nah, mu-nya juga mungkin sudah tahu. Nah, nanti baru MI dikurangi mu tadi nanti dikali dengan FI. MI dikurangi mu kan dapatnya ini, nanti dikali dengan FI dapatnya di sini. Ya, MI ini dapat 8 sudah tahu semua ya. Kemudian MI dikurangi mu dapat 15 juga pasti sudah tahu ya. Tahu nggak sih? Tuh, diam aja. Kalau diam berarti udah tahu dong. Ya. Lupa. Lupa. Belum, Okay. Bu. Belum ya. MI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah itu adalah tepi kelas bawah, tepi kelas atas dibagi 2. Ini loh. Ini kan kelas bawah, ini kelas atas. Berarti 5 tambah 11 bagi 2. Hasilnya 8. 12 tambah 18. Dibikin coret-coret ya di bukunya. Ya. Kalau nggak dibikin coret-coret cuma modal screenshot saja, takutnya lupa pas hari hanya. Kan perkuliahan ini kan semester 5, semester 4 ya. Semester 4 ini kan tidak hanya kuliah statistik bisnis. Jadi memori Anda penuh dengan beberapa mata kuliah. Ya, jadi kalau Anda nggak bantu dengan catatan kaki atau footnote, ada kemungkinan besar nanti lupa ketika menghadapi UTS. Silakan dibikin catatan ya. Ya, biar ingat ya. Oke, 5 ditambah 11 bagi 2 8 dan seterusnya ya. 12 tambah 18 bagi 2 dapatnya 15. 19 tambah 25 bagi 2 dapatnya 22 dan seterusnya. Ya. Mu itu adalah rata-rata. Rata-rata itu diperoleh dari total. Tadi sudah saya kasih tahu. Sigma MiV dibagi dengan sigma FI. Ini loh. Sigma MiV dibagi dengan sigma FI. Jadi di sini total keseluruhan sigma MiV itu ini. Ini sigma ya, atau total keseluruhan 4.610 total dari MiV dibagi dengan sigma FI. Ya, sigma FI-nya 200. Maka dapatnya di sini tadi sudah kita peroleh 23,05. Kalau kita bulatkan dapatnya 23. Jadi langsung saja dikurangin. 8 dikurang 23 dapatnya 15. Dibikin catatan ya. Dibikin coret-coret ya. Ya, jangan sampai ketinggalan. Temennya kadang-kadang belum tentu mau bagi catatan. Karena dia nggak pede dengan tulisannya. Sebetulnya sih di niat hatinya mau bagi-bagi catatan, tapi kan kadang-kadang nggak pede ya. Nah, sekarang bikin saja masing-masing ya. Siapa tahu ini nanti keluar ya. Udah? Ya, ini tinggal. Di slide. Oke, di slide selanjutnya juga saya kasih tahu kok. Jangan khawatir. Bagaimana Anda bisa memperoleh rata-rata di sini ya. Tapi yang untuk tepi kelas bawah, tepi kelas atas dijumlahkan dibagi 2 itu tidak ada. Ya, itu bikin saja coret-coret. Ini juga silakan bikin coret-coret. Tapi kalau tidak ada di slide selanjutnya juga sudah saya cantumkan di sini. Ya, maka mu atau rata-rata dapatnya 23 itu adalah hasil pembulatan. Kalau sudah mendapatkan rata-rata, maka di R kita masukkan lagi rumusnya. DR sama dengan sigma MI dikurangi mu dikali FI dibagi dengan sigma FI. Ya, tadi kan 1990 ya. Kita capek-capek bikin tabel itu sebetulnya mau cari yang ini dibagi dengan ini supaya dapat rata-rata, dan yang terpenting adalah mendapatkan tabel sigma MI dikurangi mu dibagi dengan FI yang dapat hasilnya tadi 1990. Nih dia, dibagi dengan 200 sigma FI. Kita masukkan ke dalam rumus. Ya,
maka diperoleh adalah 9,95. Maka deviasi rata-ratanya maka deviasi rata-ratanya adalah sebesar 9,95. Mohon maaf ya. Kalau saya nggak puasa, saya udah minum. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya. Ibu Kalau mau lihat yang tabel tadi, Bu. tabel ya, oke silakan. Ya. Kalau mau bikin catatan, langsung saja di area sekitar tabel. Ya, jangan jauh-jauh dari tabel. Ya, lupa ini dapatnya dari mana MI ini ya. Lupa ini ada cara nyari rata-rata yang mana. Nah, jadi didekatkan saja coret-coretannya. Kalau saya begitu. Masih kuliah dulu begitu. Setiap ada problem, saya buat catatan di dekat permasalahan tersebut atau yang menimbulkan suatu saat akan menimbulkan pertanyaan misalnya. Kan kita suka ada gambaran ya, ada perkiraan kalau mau ujian kira-kira nanti yang akan membingungkan tuh di sini misalnya. Biasanya gitu ya. Seandainya nanti saya ditanya ini, saya nanti nyarinya dari sini kan kita suka berandai-andai itu sebelum ujian ya. Ya, tutorial ya. Ini ada pesan dari akademik. Tutorial menjalankan apa tuh? Edmodo ya. Pakai Edmodo apa pakai Google Classroom ya? Itu nanti kampus masing-masing deh ya. Tutorialnya pelajarin. Jangan sampai nanti ketika mau ujian ada masalah jaringan lah, ada masalah upload ya, upload upload hasil ya. Ada yang tidak terbuka misalnya ya. Ada yang tidak terbaca sama Google Classroom. Ya saya nggak mau suuzon sama mahasiswa yang aku sudah ikut ujian tapi di GCR-nya tidak ada. Bisa saja dia salah ngupload ya. Iya. Waduh, PowerPoint saya not responding. Ibu, Ya, kenapa? itu yang MIFI itu dari mana, Bu? Ya, MIFI ini adalah perkalian aja ya. Perkalian MI dengan FI. Ini Hmm. mestinya saya kasih titik sih. Ya, di sini ada titik MI kali FI. Nah, berhubung saya Yang 600, Bu. yang 600 mana ya? Yang Ini ya? paling, ya. Oke. Ini 600 MI dikurangi mu baru dikali dengan FI. MI MI dikurangi mu berarti yang ini ya. Nah, angka-angkanya ada di sini dikali dengan FI. FI-nya yang ini. Berarti tinggal kalikan saja 15 dikali 40. Bikin tanda panah ya di bukunya. Ya. Ya, yang Kasih, Bu. ya sama-sama Nadila, rekan-rekan yang lain juga ya dibikin tanda panah ya. Karena emang betul ini kadang-kadang nggak bisa nyelesain tuh mahasiswa, dia lupa ini dapat dari mana padahal MI kali mu, MI dikurangi mu baru dikali dengan FI kan. Sudah ada keterangan dari kolom atasnya. Perhatikan saja kolom atasnya ya. Nanti dicoba-coba lagi setelah perkuliahan. Kalau ada yang masih bingung, silakan bisa bertanya kepada saya melalui Japri atau di grup saja juga boleh biar rekan-rekan yang lain juga memperhatikan. Oke, itu dia cara mencari deviasi rata-rata dengan mengambil contoh data yang sudah dikelompokkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari tabel tadi selain Nadila? Ibu, Ya, silakan. Ibu maaf, bisa Ya. diulang nggak ya yang tabel yang tadi? Oke, Rindayani, ini dia Bagian, tabelnya. bagian yang 15 itu. Saya lupa Bu tadi. 15. Yang ini ya? Yang ini? Ya, oke. Oke, Rindayani tadi nanya katanya dapat 15 dari mana? Sama halnya Bukan, dengan bukan yang itu Bu, yang Mi sama Mi yang 15 oh nah ini ya. MI dikurangi mu. Bikin catatan ya di bukunya. MI itu ngambilnya dari sini. Mu itu dapatnya tadi kan 23. Jadi 8 dikurang 23
dapatnya 15. Mu itu dapatnya 23. Mu itu adalah hasil pembagian 4.610 dibagi dengan 200. Ini mu. Udah ada di slide, saya bagi di slide, tapi untuk mempermudah silakan Anda bikin di dekat-dekat tabelnya 4.610 dibagi dengan 200. Ini dia, 4.600 dibagi dengan 200, 4.610 dibagi 200 dapatnya 23. Jadi MI dikurangi mu, berarti 8 dikurang 23 dapatnya 15. Kemudian 15 dikurangi 23 dapatnya 8. 22 dikurang 23 dapatnya 1. 29 dikurang 23 dapatnya 6 dan seterusnya. Karena di atas saja kita lihat MI dikurangi mu. Ya mungkin yang kurang paham adalah mu-nya ya. Kalau MI-nya kan udah tahu ada nilainya di sini. Di dalam kolom MI. Tapi MU dapat dari mana? Mu-nya ini didapat dari total keseluruhan sigma MiV dibagi dengan total keseluruhan atau sigma FI. Dapatnya tadi 23. Sudah ada dijelaskan di slide ya, di slide ini. Dapatnya 23. Karena 23,05 kalau dibulatkan adalah 23. Bu, Ya, silakan. kalau misalnya total hasilnya hasil apa ini namanya view ya Bu ya? View yang mana nih? Yang kembali ke tabel. Ya, kembali ke tabel lagi ya. Ini apa disebutnya Bu? New ya Bu ya? Mu, ya. Mu. Mu. Ya, gimana Nadia? Mu-nya hasilnya 23,6 gitu, dibulatannya 24 apa 23 juga Bu? 24. Kalau dia sudah di atas 0,5, pembulatannya ke atas. Ya, misalnya 23,6 itu masuknya pembulatannya 24. Ya. Tapi kalau dia di bawah daripada 5, 23,1, 23,2 itu pembulatannya ke bawah jadi 23. Begitu ya, Nadila. 23,5 berarti 24 ya Bu ya? Ya, betul. Kalau 23,5 itu pembulatannya sudah masuk ke 4. Kenapa tidak masuk ke bawah? Karena kalau sudah pakai 55 itu orang rata-rata membulatkannya ke atas. Jatuhnya 24. Ya, Ya, makasih, Bu. ya sama-sama Nadila. Sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, berarti sudah mengerti. Sekarang kita masuk kepada deviasi kuartil. Ya, deviasi kuartil itu sangat sederhana sekali. Ya, dia hanya kita cari kuartilnya aja. Kita cari kuartil 3, kuartil 1 kan sudah kita pelajari di pekan lalu bahwa mencari kuartil itu sudah ada rumusnya. Nah, kita ambil kuartil 3 dan kuartil 1 saja, dikurangin. Ya, misalnya saja setelah dihitung kuartil satunya dapatnya 13,055, kuartil 3 dapatnya 32, maka kuartil 3 dikurangi kuartil 1, 32,5 dikurangi 13,005 dibagi 2, dapatnya 9,72. Ya, jadi tidak usah bertele-tele, langsung saja cari kuartil 3 sama kuartil 1. Kita kurangkan kemudian bagi 2. Maka deviasi kuartilnya adalah 9,7. Ya, kalau untuk ini tidak usah dilakukan pembulatan. Ya. Oke, deviasi kuartil ada yang ingin ditanyakan? Cukup mudah sekali ya kalau deviasi kuartil. Yang agak ribet ini mungkin ada di simpangan baku atau deviasi standar. Kalau Anda ditanya deviasi standar, itu adalah sama dengan simpangan baku. Kalau Anda ditanya simpangan baku, itu artinya sama dengan deviasi standar. Ya. Simpangan baku atau deviasi standar merupakan pengukuran deviasi standar terhadap nilai pusat. Ya. Deviasi standar notasinya adalah TOI. TOI itu seperti ini. Sama dengan akar sigma XI min mu pangkat 2 dibagi dengan N. Ya, perhatikan. Deviasi standar itu lambangnya TOI. Kemudian XI itu bisa X1, X2, X3, dan seterusnya. Mu adalah rata-rata hitung. Rata-rata hitung nilai observasi. N adalah banyaknya
data. Jadi berapa data yang ada? Nah, nanti kita lihat ya. Oke. Ini adalah rumus untuk data yang belum dikelompokkan ya. Ya, langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Anda melihat ada deretan angka-angka ujian nilai matematika. Di sini matematika bukan statistik ya. Tapi angkanya masih menggunakan angka-angka yang lama ya. Kemudian Anda buat tabel. Jadi begini. Deretan angka berjejer, saudara diminta untuk menghitung deviasi standar atau simpangan baku. Langsung saja dibuat tabel dulu. Nah, tabelnya itu boleh menggunakan, kalau di sini kan saya menggunakan huruf ya, si A, si B, si C, dan seterusnya. Tapi Anda boleh juga menggunakan angka, si nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sebagai pengganti daripada nama. Ya, nah X ini adalah deretan angka-angka tadi. Nah, mu-nya adalah 65. Tadi kalian udah tahu ya dapat mu dari mana? Ya, ini 585 ya. Nanti di slide juga saya jelaskan di sini ya. Nih, 585 dibagi dengan 9. Total keseluruhan biasa sih kalau untuk data yang belum dikelompokkan itu kalau untuk nyari rata-rata kan total keseluruhan dibagi banyaknya data itu masih gampang, jadi nggak perlu pusing-pusing kalau mencari mu. Ini mu ya, sebetulnya ada ini ya, ada simbolnya. Tunggu sebentar saya cari. Nah, nggak usah deh, pokoknya M ini adalah mu gitu aja ya. 65 adalah dapatnya 585 bagi 9. XI min mu itu adalah pengurangan, tapi di sini ada pangkatnya. Dipangkatkan. Jangan nanti XI min mu saja. XI min mu dapatnya 10. Wah, cepet banget selesai. Ya, padahal dia ada pangkatnya. Kecil banget nih di pojokannya. Jangan lupa ya. Ya, karena pangkat emang harus kecil. Kalau dia besar dia bukan pangkat, jatuhnya seperti perkalian. Ya, jangan lupa ini ada pangkat 2. XI min mu 10, 10 jadi 100. 40 dikurang 45 itu hasilnya minus, tapi kalau dipangkatkan dia hasilnya positif. Min kali min kan plus, plus kali min, min kali min plus. Ya, plus kali min juga min. Ya. Oke, sudah. Ini 60 dikurangi 65, XI min mu, baru dipangkatkan. Hasilnya min 5, min kali min plus, maka dapatnya 25 dan seterusnya. Ya. Lagi bulan puasa hemat bicara. Saya tinggal pakai dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya akhirnya kita totalkan jadinya 1.600. Ya. Sudah kita dapat XI min mu, baru kita masukkan ke dalam rumus. Udah gampang. Kalau sudah tabelnya selesai, Anda tinggal memasukkan ke dalam rumus. Oke. Langkah kedua kita tentukan rata-rata. Tadi kan yang dapatnya 65 tadi ya. Ya udah kita bahas kalau yang itu mah. Ya sekarang yang nomor 3, TOI atau deviasi standar atau simpangan bakunya. Maka kita lihat tabelnya tadi XI min mu pangkat 2. Nah ini dia, XI min mu pangkat 2 dibagi dengan N. Kan rumus awalnya tadi kan XI min mu pangkat 2 dibagi N, maka dapatnya 1.600 bagi 9, dapatnya 13,33. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Pasti ada yang ingin ditanyakan. Ya, pasti ada yang ditanyakan. Ibu, itu 1.600 dibagi 9, kok dapatnya 13,33? Ada yang bisa jawab tidak? Ada yang bisa jawab, itu kenapa sih bisa dapatnya 13,33? 1.600 bagi 9 emang dapatnya 13,33. Kalau nggak salah dapatnya 177 ya. Nah, kita kembali ke rumus. Rumusnya adalah akar. Nah, jadi yang 177 tadi diakarkan. Baru nanti dapatnya yang ini 13,33. Kenapa saya sembunyikan? Supaya kalian nanti belajar aktif. Aktif artinya bikin catatan kayak
catatan kaki di sampingnya, mengingat atau dan seterusnya, ya. Ya, kalau nyari solusi mah tinggal kembali saja kepada rumus. Oh, ini ada akar. Ingat, ini adalah akar. Jadi sigma XI min mu pangkat 2, yang kata saya jangan lupa ada pangkat 2 tadi, di mana posisi sigma itu adalah posisinya di kanan bawah daripada tabel, baru dibagi dengan N. Banyaknya data tadi ada 9, baru setelah itu diakarkan. Ya, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, sudah ada 35 mahasiswa yang sudah join. Waktu tinggal sedikit lagi ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk kepada simpangan baku atau deviasi standar untuk data yang sudah dikelompokkan atau grup data atau data yang sudah berkelompok. Ya. Data yang sudah berkelompok itu dia biasanya menggunakan interval kelas. Oke, langsung saja kita masuk kepada rumusnya. Notifikasi, ya. Toy itu seperti kepala ada rambut sedikitnya, itu namanya toy. Itu adalah identik dengan deviasi standar, sama dengan akar sigma MI min mu pangkat 2 dikali FI dibagi dengan Oke. Masih kedengeran ya suaranya ya? Gimana? Masih kedengeran? Masih ya. Ibu. Ya, ini sudah ada aba-aba recording. Recording. Oke, kita kembali lagi kepada slide kita yang tadi. FI adalah frekuensi, langsung saja kita masuk ke dalam tabel. Oke, saya agak percepat ritmenya ya. Ini tabel, ini adalah soal. Dua tabel sebelah kiri itu diperoleh daripada soal. Jangan nanti ada bertanya, Bu, FI-nya yang mana? Ya, ketika dapat soal sempat-sempatnya nanya saya langsung japri. Ya, FI itu dapat dari soal. Berapapun soalnya, misalnya 4315, 4513, 110 misalnya ya. FI itu berubah-ubah tergantung daripada soal. MI adalah nilai tengah. MI itu diperoleh dari mana? Nilai tengah daripada yang ini ya. 5 ditambah 11 bagi 2, 12 ditambah 18 bagi 2, dan seterusnya. Silakan bikin catatan di bukunya. Harus gesit. Ya, nggak boleh kuliah sambil tidur-tiduran, nanti kelewat aja. Ya, oke, udah. 5 tambah 11 bagi 2 ini dapatnya. 12 tambah 18 bagi 2 ini dapatnya. 19 tambah 25 bagi 2 ini dapatnya. Baru dikalikan MI dikali FI. Baru dikalikan MI dikurangi mu dipangkatkan 2. Ya. MI dikurangi mu. Ya. Mu-nya tadi dapatnya berapa? Ini dia. 23. 4.610 bagi 200. Ya, dikurang 23. 8 dikurang 23. Ini bikin catatan ya. Kalau ngandalkan tabel aja nanti ada aja yang nggak bisa kok, walaupun ini gampang. Makanya silakan dicatat. Ya, oke udah. Ya, MI dikurangi mu metode dapatnya 23. Ya, kalau dipangkatkan 2 selalu saja positif, tidak pernah ada bilangan yang dipangkatkan menjadi negatif ya, maka ini dapatnya 225. Ya, kalau ini min 8 pangkat 2 dapatnya 64. 8 pangkat 2 64 ya, 8 kali 8 64. Dipangkatkan juga dan seterusnya. Maka MI dikurangi mu dikali dengan FI. Berarti 225 dikali dengan 40 dapatnya 9.000. Kemudian 64 dikali dengan 45 dapatnya 2880 dan seterusnya. Maka dengan demikian
MI dikurangi mu pangkat 2 dikali FI, sigmanya totalnya sebesar 26.240, maka langsung saja kita masukkan 26.240 dibagi dengan sigma FI. Sigma FI itu tadi adalah banyaknya data. Banyaknya data adalah 200. Ya, berarti 26.240 didapat dari yang ini ya. Yang saya bilang kita capek-capek nyari tabel itu kan ujung-ujungnya yang ini yang mau dicari ya. Oke. 26.240 dibagi 200. Maka akar 1312 dapatnya 11,45. Maka standar deviasi adalah 11,45. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada? Ibu mau lihat tabelnya. Oke, Nadila, silakan. Yang mana yang ingin ditanyakan? Silakan. Bentar Bu, mau ini dulu. Mau Mau lihat. bikin coret-coretan. Iya. Ya, silakan. Waktu kita tinggal sedikit. Ada lagi? Oke, sudah? Udah Bu. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, oh ya, catatan kecilnya tadi jangan lupa dibikin ya. Ya, buat mumpung masih ingat. Nanti kalau sudah berbeda hari, berbeda minggu, udah lupa lagi. Ya, oke. Ini adalah cara mencari standar deviasi. Cara singkatnya. Ini cara singkatnya. Anda boleh memilih salah satu saja. Boleh pakai cara yang tadi, boleh dengan menggunakan cara yang ini. Silakan salah satu saja. Ya, ini dia rumusnya. Akar sigma DI pangkat 2 dikali FI dibagi dengan sigma FI dikurang dengan sigma DI FI per sigma FI pangkat 2, di mana TOI, lambang ini ya, adalah deviasi standar, D adalah nilai coding, FI adalah frekuensi. Ini adalah tabel, ya, tabel untuk mempermudah perhitungan. Anda diwajibkan untuk menyelesaikan tabel terlebih dahulu, karena dengan membuat tabel selain menambah poin nilai Anda, dengan cara-cara yang mudah juga untuk mempermudah daripada perhitungan. Ya, namanya juga meletakkan nilai coding di tengah-tengah, berarti Anda meletakkan nilai 0 di tengah-tengah. Tidak harus persis 0, seperti biasa kalau ke atas minus, ke bawah adalah plus. Baru dikali DI dengan FI, ini dikali, plus kali min ya, dikali. Kemudian DI pangkat 2, ini bukan DI dikali 2 ya, DI pangkat 2. Jadi yang DI ini tadi pangkatkan. Setiap bilangan negatif kalau berpangkat pasti dia jadi positif. Ini 4, ini 1, dan seterusnya. Baru DI pangkat 2 dikali FI, berarti ini dikali ini. Baru kita totalkan dapatnya 540. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Ya. Sigma DI FI kita lihat di sini, sigma DI FI adalah 30. Oke, kita pindahkan di sini 30. Sigma DI pangkat 2 FI dulu ya, sigma DI pangkat 2 FI dapatnya 540, tinggal pindah-pindahkan saja angkanya. 540 per sigma FI, tadi sigma FI adalah 200 ya, nih dia. Setelah itu sigma DI pangkat 2 tadi kita lihat dapatnya 30 ya, nih 30 DI FI. Kemudian sigma FI ini tadi dapatnya 200, banyaknya data ya. Tapi di sini ada pangkat 2 ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan, kita masukkan ke dalam rumus. 540 per 200 dapatnya 2,7 dikurang 30 per 200 pangkat 2 dapatnya 0,0225 akar ya. Maka kalau kita akarkan dapat 1,64. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gampang ya. Oke. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, ya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tabel 8, slide 87. Slide 87 ini ya, tabel ya Alif? Ya, oke Ya, Bu. Alif. Silakan Alif. Mau di
ditanyakan? Silakan Alif. Ada Enggak, yang Bu. sudah? Oke. Sudah, Bu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk kepada pokok bahasan kita yang terakhir ya. Oke, sedikit lagi sabar ya. Ya, saya juga ini mulai ngedrop. Ya, mulai ngedrop. Oke, pokok bahasan yang terakhir adalah koefisien varians, merupakan persentase dari standar deviasi standar. Ingat, merupakan persentase dari deviasi standar. Artinya, ketika yang ditanyakan adalah koefisien varians, Anda harus mencari terlebih dahulu deviasi standar. Nyari deviasi standar yang mana? Yang ini tadi, yang kita bahas tadi. Ya, ini tabelnya. Kalau begitu, susah ya, Bu. Ya, kalau kita lihat rumusnya di sini, gampang banget. Koefisien varians tinggal deviasi standar bagi mu kali 100%, selesai. Ternyata nyari deviasi standarnya itu yang lama. Jadi Anda cari dulu deviasi standarnya, baru tinggal bagi dengan mu. Baru selesai. Nah, aplikasinya seperti apa? Langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Tadi katanya kita sudah dapat deviasi standarnya 11,45. Ini ya, deviasi standarnya kan dapat 11,45. Mana nih tadi? Sebentar ya, kita cari. Tadi katanya dapatnya 11,45. Yang mana sih? Ini dia, kelewat ya. Oke, deviasi standarnya kita cari nih dengan menggunakan yang ini. Ya, tabelnya kita isi, kemudian kita masukkan rumus, maka deviasi standarnya diperoleh 11,45. Nah, setelah itu kalau kita cari koefisien varians tinggal dibagi dengan mu. Nah, dibagi mu aja langsung. Mu-nya kan dapat 23 tadi. Ya, 23 itu didapat dari 540 dibagi bukan yang ini ya, tabel yang ini. 4.610 bagi 200 dapatnya 23. Tinggal dibagi langsung aja. Nih. 11,45 bagi 23. Ya. Paling gampang nyari koefisien varian. Tinggal cari deviasi standar dibagi dengan mu. Tapi nyarinya yang agak lama karena menentukan deviasi standar itu kita harus menyelesaikan suatu tabel. Ya, paham ya? Ya, jadi dicari satu persatu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya, perkuliahan yang cukup melelahkan. Mohon maaf, ini adalah perkuliahan makeup class ya. Bukan maunya saya mengganti kepada hari yang lain. Mestinya Anda berweekend istirahat, tapi apa boleh buat, kita harus mengejar target sampai dengan UTS ya. Jadi kita ambil di hari Sabtu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ibu, Ya, silakan. mohon maaf, ini koefisien variasi itu digabungin ya, Bu, ya, dari koefisien sebelumnya? Ya, jadi gini, kalau Anda menerima soal, ada soal dulu loh ya, nggak tiba-tiba nanya berapakah koefisien variasi. Anda menerima soal. Soal itu bentuknya tabel ya. Tiba-tiba ada pertanyaan di bawahnya, berapakah koefisien varians? Gitu ya Alif ya. Gambarannya seperti itu. Anda menerima tabel, tapi tiba-tiba Anda disuruh mencari koefisien varians. Nah, Anda selesaikan dulu tabel tersebut dengan menggunakan metode atau dengan mencari standar deviasinya terlebih dahulu. Nanti kalau tabel sudah selesai, Anda masukkan ke dalam rumus. Ada hubungannya dengan sebelumnya karena dia mencari deviasi standar. Nah, kalau sudah dapat deviasi standar baru dibagi dengan mu. Mu itu adalah jumlah total data dibagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi baru dibagi dengan banyaknya data. Udah selesai. Ya, gampang banget kalau nyari koefisien varian, tapi cari dulu standar deviasi, itu yang bikin lama. Karena apa? Untuk mencari standar deviasi kan kita harus menyelesaikan
tabel dulu. Tinggal Anda pilih aja mau yang menggunakan teknik coding atau yang enggak. Tapi saran saya tidak usah menggunakan teknik coding. Gunakanlah yang cara pertama saja. Karena kalau teknik coding, Anda nanti kesulitan mencari mu. Karena di teknik coding itu bisa sih bisa, tapi dia biasanya pakai logika, nggak pakai rumus. Tapi kalau Anda menggunakan mencari deviasi standar dengan cara yang pertama sebelum teknik coding itu, di situ Anda bisa ngulang lagi. Oh ini loh kalau mencari rata-rata total keseluruhan dibagi banyaknya data gitu. Jadi saya sarankan tidak usah pakai teknik coding kalau untuk mencari koefisien varians yang membutuhkan deviasi standar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan Alif, sudah ngerti Alif? Ya, kalau mengerti, ya. Lumayan Kalau- sih Bu, lumayan. Ya, Tapi masih oke. ada. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Alif. Nanti bisa di pelan-pelan ya dicari kembali habis perkuliahan ini, persiapan menjelang UTS ya. Memang tidak banyak waktu ya bagi kalian yang sibuk ya, mungkin sambil kerja, sambil bisnis, tapi insya Allah bisa Anda selesaikan dengan baik. Ingat saja rumus-rumusnya. Itu saja perkuliahan kita hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan.